Halo, hari ini dengerin saya siaran di radio favorit, kita bahas masalah keputihan. Sore ini kita akan dipandu oleh Kak Ina Benu. Kita kenalan dulu. Halo Kak Ina, selamat sore. Selamat sore dokter. Terima kasih, nanti pandu saya ya untuk kita talk show kesehatan tentang apa Kak Ina? Kita membahas tentang keputihan. Nah ini buat para kaum hawa, jangan lupa nonton di YouTube channelnya Dokter Batas. Lima 15 tahun favorit radio menemani Sobat Hati. Kembali lagi kita di aksi acara Cinta Indonesia di edisi Jumat Semangat, Jumat Sehat Kamu. Kita akan membahas tentang kesehatan. Nah, seberapa penting sih kesehatan buat kamu Sobat Hati? Hari ini kita akan membahas topik keputihan bersama Dr. Rukmana Wijayanto, Dokter Satgas Pantas RI RDTL Sektor Timur, Yonif Rider 744 Satya Yuda Bakti. Jika kamu hari ini belum sempat mendengarkan tentang topik pembahasan kita pada sore hari ini, kamu bisa langsung menonton di channel YouTube-nya Dokter Batas. Dan jangan lupa ya, like, subscribe, comment, and share. Nah, saya akan menyapa dulu. Selamat sore dok. Selamat sore. Apa kabarnya? Luar biasa. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Yang pasti ya, kalau dokternya harus selalu sehat loh. Biar kalau ketemu sama pasiennya juga cepat sehat ya dokter ya. Insya Allah. Baik dokter, di sore hari ini kita akan ngebahas tentang salah satu faktor yang membuat para kaum hawa itu tidak nyaman dokter ya. Apa sih? Dan ini memang udah takdir bagi para kaum hawa ya, dimana yang namanya keputihan itu memang selalu ada, tapi ada jenis-jenis keputihan yang berbeda ya dokter. Iya betul. Nah mungkin dokter, apa sih sebenarnya keputihan itu? Iya, keputihan itu adalah suatu keadaan di mana perempuan dari organ intimnya mengeluarkan cairan. Ya, cairan ini sendiri merupakan suatu produk mekanisme pertahanan tubuhnya, ya, untuk memerangi atau melawan kuman, kotoran yang ada di organ intim. Nah, keputihan sendiri itu biasanya berhubungan juga dengan kebersihan, kelembaban, hubungan seksual. Untuk keputihan itu ada dua macam. Yang pertama ada keputihan yang normal, dan yang kedua adalah keputihan yang tidak normal. Nah, untuk keputihan yang normal itu cairan keputihannya berwarna bening, kemudian tidak berbau dan tidak gatal. Kemudian saat munculnya keputihan yang normal atau fisiologis ini biasanya menjelang menstruasi, setelah menstruasi, kemudian saat ovulasi atau masa subur, kemudian saat hamil, kemudian saat perempuan sedang mengalami stres ataupun saat kelelahan, itu juga bisa muncul keputihan yang normal. Kemudian untuk keputihan yang tidak normal, apabila sudah terjadi perubahan warna, perubahan tekstur, perubahan jumlah, dan perubahan bau. Kita perlu waspada apabila keputihan yang kita alami itu menjadi berbau, jumlahnya menjadi sangat banyak sekali, secara tekstur juga sudah berubah, terjadinya sepanjang waktu, sepanjang hari, sampai berbulan-bulan, tidak tergantung dengan menstruasi. Nah, itu patut kita curigai sebagai keputihan yang tidak normal. Iya, berarti ada banyak jenis keputihan ya. Ada yang normal, ada yang tidak normal, ada yang berbau, ada yang tidak berbau. Dokter, berikutnya yang pengen saya ketahui adalah penyebab keputihannya, dok. Ya, penyebab keputihan yang tidak normal ya, mulai dari infeksi dan yang bukan infeksi. Yang pertama adalah infeksi jamur. Iya dok. Gejalanya untuk keputihan yang disebabkan oleh jamur Candida ini biasanya adalah rasa gatal. Datang ke tempat dokter dengan keluhan, dok saya keputihan, gatal banget.
Kemudian dia mengeluhkan bahwa keputihannya seperti susu yang mengental, susu yang menggumpal, seperti tahu yang pecah. Nah, itu adalah gejala khasnya dari infeksi jamur. Yang kedua, ada juga disebut bacterial vaginosis, ya, disebabkan oleh suatu bakteri. Bacterial vaginosis ini mempunyai gejala khasnya keputihannya bau amis. Iya. Ya, warnanya putih keabu-abuan dan baunya amis. Ini khas juga untuk bacterial vaginosis. Ya, terus yang ketiga, Mbak Ina, ada namanya trichomoniasis. Ini golongan parasit yang menginfeksi. Iya, dong. Ini gejalanya biasanya keputihan berwarna kuning kehijauan. Kuning kehijauan dengan teksturnya berbusa, ya, berbusa atau berbuih. Kemudian untuk yang keempat yaitu infeksi dari bakteri chlamydia, ya, atau yang disebut sebagai chlamydiosis. Nah, ini untuk infeksi chlamydia ini keputihannya bisa saja sebenarnya tanpa gejala. Tapi kalaupun ada gejala, dia keluar cairan keputihan dengan warna kuning kehijauan bisa. Kemudian jabat juga disertai muncul bercak darah pasca senggama, itu juga bisa. Iya. Dan yang berikutnya lagi ada namanya infeksi gonore. Ya, infeksi gonore ini juga disebabkan oleh bakteri dan biasanya sepasang, ya ini Mbak. Artinya ketika seorang wanita dia mengalami gonore, berarti pasangan seksualnya juga mengalami hal yang sama. Bisa juga tanpa gejala pada perempuan. Hanya nyeri saat buang air kecil juga bisa. Bengkak di bibir vagina. Dan nyeri tekan itu juga bisa. Kalaupun keluar cairan, kemudian bisa warnanya kekuningan. Kok saya jadi takut ya, dokter, ya dengarnya? Iya, itu penyebab keputihan yang disebabkan oleh infeksi. Artinya ada serangan dari mikroorganisme. Iya. Ya. Kemudian ada juga keputihan yang tidak normal, tapi disebabkan oleh yang bukan infeksi. Yang non infeksi, ya dokter, ya? Non infeksi itu beberapa hal yang bisa menyebabkan keputihan tapi bukan infeksi. Yang pertama adalah adanya kanker di leher rahim, itu juga bisa, Mbak Ina. Jadi keputihannya itu biasanya bercampur darah. Dan adanya kanker ini kan adalah pertumbuhan jaringan yang tidak normal. Yang paling sering terjadi pada wanita itu kan kanker sesfik. Ya, sementara kanker itu sendiri dengan adanya pertumbuhan jaringan tidak normal, dia biasanya rapuh, Mbak Ina. Rapuh, mudah berdarah. Nah, darah yang dari asal tersebutlah yang mencampuri keputihan itu, sehingga keputihannya bercampur dengan darah. Itu kalau adanya kanker. Selanjutnya bisa juga disebabkan oleh adanya benda asing, Mbak Ina. Iya, dok. Ya, benda asing ini bisa berupa alat kontrasepsi seperti IUD. Ya, bagi orang yang tidak cocok dia masang IUD, malah justru menyebabkan keputihan, itu bisa. Selanjutnya adalah orang-orang yang mengalami prolaps uteri atau karena kelemahan pegangan di di bagian rahim sehingga rahimnya itu turun, prolaps, ya. Nah, itu perlu dipasang cincin pesarium namanya, Mbak Ina, untuk mempertahankan supaya rahimnya itu tidak keluar. Itu kan artinya kita memasukkan benda asing ke dalam vagina. Yang selanjutnya ini bisa juga terjadi, Mbak Ina, tertinggal mohon maaf ya, ini kondom atau alat pengaman di dalam vagina perempuan, sehingga benda-benda asing ini direspon oleh tubuh, mekanisme pertahanan tubuh, sehingga dia akan memicu munculnya keputihan. Kemudian yang selanjutnya adalah iritasi, itu juga bisa menyebabkan keputihan. Iritasi terhadap misalnya alat pelumas, cairan pelumas di kondom, kemudian sabun antiseptik yang biasa digunakan oleh para perempuan untuk membersihkan vagina, itu juga bisa. Atau produk-produk deterjen yang kita gunakan untuk melondri pakaian, menempel di organ kewanitaan, iritasi menyebabkan keputihan, itu bisa. Baik, dok, berarti ada banyak hal yang bisa terjadi ya. Ya, betul. Nah, Sobat Hati, ini penting banget nih buat kita. Dan ini adalah hal penting yang harus
selalu diwaspadai Sobat Hati ya dokter ya. Karena terkadang kita sebagai wanita suka menyepelekan hal kecil yang ternyata resikonya sangat besar dokter. Berikut ini ya Sobat Hati, saya akan bertanya lagi ke dokter nih, pemeriksaannya itu seperti apa dok? Ya baik, jadi ketika seorang pasien perempuan datang ke tempat praktek dokter, mereka datang dengan keluhan keputihan, tentunya dokter akan melaksanakan beberapa pemeriksaan ya untuk menunjang penegakan diagnosa. Ini kira-kira keputihannya disebabkan oleh apa? Iya dok. Ya, pemeriksaan yang pertama yang bisa dilakukan adalah pemeriksaan pH atau kadar asam dari cairan keputihan tersebut. Yang kedua adalah pemeriksaan dengan spekulum. Jadi dibuka, minta maaf vaginanya itu dibuka, dilihat oleh dokter di situ keputihannya itu seperti apa? Apakah tadi seperti susu yang menggumpal? Apakah seperti cairan yang berbusa? Seperti itu. Jadi dilihat karakternya secara langsung. Itu kemudian selanjutnya bisa dilakukan juga pemeriksaan swab. Swab ya. Swab. Jadi mungkin kalau rekan-rekan pendengar Sobat Hati sekalian terbiasa mendengar swab untuk COVID, berbeda swab untuk di pemeriksaan vagina. Sama artinya itu di swab itu diusap. Ya, kita ambil cairan vaginanya, di situ kemudian dilakukan pemeriksaan di bawah mikroskop. Nah, ini bisa lihat secara lebih detail. Di situ ada kuman apa, di situ ada jamur apa, di situ apakah adanya parasit. Nah, di situ nanti akan ditemukan secara pasti, oh ini penyebabnya apa. Nah, selanjutnya dari pemeriksaan itu ada juga pemeriksaan IVA test atau pap smear. Ya, ini lebih cenderung untuk pemeriksaan apa barangkali keputihannya ternyata disebabkan oleh adanya kanker cervix. Gitu. Ya baik, apabila keputihan ini tidak ditangani dengan baik dan benar, tentunya bisa menyebabkan komplikasi ataupun penyakit lain yang mengganggu, yang berakibat fatal. Contohnya adalah bisa terjadi radang panggul atau yang biasa kita sebut di istilah medis itu pelvic inflammatory disease atau PID. Itu bisa jadi kok panggulnya meradang sehingga sering sakit di panggul, itu bisa. Yang pertama, yang kedua bisa sampai terjadi infertilitas atau ketidaksuburan. Kok saya sudah menikah kemudian bersama suami, ini kan pihak perempuan ya, bersama suami berhubungan seks juga teratur, aktif, kok sudah 1 tahun, 2 tahun kok belum punya anak. Itu perlu diwaspadai, apakah dulunya sebelum menikah punya riwayat sering keputihan. Baik ya, dok. Itu kemudian bisa juga sampai kalau ibu hamil menyebabkan kematian janin, itu bisa. Selanjutnya bisa juga terjadi kehamilan ektopik, jadi hamil di luar kandungan, itu bisa. Dan selanjutnya bisa juga terjadi kelahiran yang prematur, belum waktunya lahir dia sudah keluar, pengaruh dari komplikasi si keputihan itu. Iya dok, berarti komplikasinya ini bermacam-macam ya dokter ya. Baik dok, untuk keputihan sendiri bagaimana sih cara pengobatannya? Ya. Untuk pengobatan ya, di sini tentunya saya tidak mungkin menyampaikan resep obat ya Mbak Ina, karena supaya tidak disalahgunakan atau tidak disalahartikan oleh para pendengar sekalian, bahwasanya jika Anda mengalami keputihan, alangkah baiknya datang ke dokter, konsultasi, diperiksa, ditentukan diagnosanya oleh dokter. Jangan sembarangan minum obat ya dokter ya. Jangan sembarangan minum obat. Apabila dia disebabkan oleh infeksi, itu ada obatnya. Ya, obatnya nanti sesuai jenis infeksinya. Kalau dia penyebabnya jamur, ya diobati dengan obat jamur. Kalau dia disebabkan oleh bakteri, diobati dengan antibiotik. Seperti itu. Nah, obatnya itu juga ada yang diminum, ada yang dimasukkan lewat vagina, ada yang disuntik. Bagaimana cara pencegahannya? Ini penting banget nih. Ya, untuk pencegahan supaya rekan-rekan para kaum hawa ini terhindar dari
keputihan, ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, jaga kebersihan organ kewanitaan Anda. Ya, kalau menstruasi jangan lupa ganti pembalut sesering mungkin. Iya. Kalau memang dirasa sudah mulai penuh, jangan ditahan-tahan, harus segera diganti. Ganti ya. Kemudian begitu juga penggunaan celana dalam. Gunakan celana dalam yang berbahan katun supaya dia menyerap keringat. Oke. Apabila Anda mempunyai aktivitas fisik yang lebih, produksi keringat lebih, otomatis harus lebih sering diganti celana dalamnya. Apabila kita sudah aktif secara seksual, tentunya ini dengan pasangan istri atau suami, setialah pas dengan pasangan. Iya. Kita harus setia, jangan sampai karena ketidaksetiaan kita mungkin jajan ke kanan, jajan ke kiri, kita bawa oleh-oleh. Iya, benar. Ya, oleh-oleh. Kemudian selanjutnya hindari mencuci vagina dengan bahan antiseptik. Justru ini tidak disarankan. Cukup dibersihkan, dicuci. Misalnya kita setelah buang air kecil, setelah buang air besar, menggunakan air bersih, kemudian dikeringkan. Jangan gunakan cairan antiseptik. Ya, karena itu akan mengganggu mikroorganisme, bakteri atau flora normal yang ada di vagina, yang justru akan lebih memicu terjadinya keputihan. Ya, kemudian hindari penggunaan barang-barang pribadi berganti-gantian dengan orang lain. Iya. Contohnya handuk, celana dalam itu jangan berganti-gantian. Barang milik kita pakai bersamaan, jangan digunakan bersama. Gunakan milik kita pribadi. Secara pribadi. Jika setelah buang air besar atau buang air kecil, Mbak Ina, ini yang perlu diperhatikan adalah cara mencebok. Ya, menyiramnya harus dari depan. Jangan cebok itu siram airnya dari belakang. Karena kalau dari belakang, artinya kita memasukkan kuman yang dari belakang ke depan, sehingga lebih rentan terjadi infeksi di vagina. Oke, Dok. Berarti untuk cara-cara pencegahannya ini juga harus betul-betul diperhatikan dengan sebaik mungkin ya, dokter ya. Harus diperhatikan dengan baik. Baik. Nah, buat kaum hawa dan kita semua, bapak-bapak jangan lupa disampaikan buat istri ya. Jika istri tidak mendengarkan, bapak-bapak bisa menyampaikan kepada istri atau ibu-ibu kepada anak-anak gadisnya juga ya. Ya, penting betul banget. Nah, dokter, sebelum kita closing statement, apa yang mau disampaikan dokter nih buat kita semua? Yang pertama tentang keputihan ini sendiri, bahwa keputihan itu sering terjadi pada perempuan. Ini yang normal boleh terjadi, tapi yang tidak normal, keputihan yang tidak normal jangan sampai terjadi. Ya, bisa terjadi dari remaja, orang tua yang sudah melahirkan, yang belum melahirkan, sampai menopause pun bisa mengalami keputihan. Yang paling utama dari pencegahan keputihan itu adalah menjaga kebersihan organ intim. Ya, Mbak Ina, jaga kebersihan supaya terhindar dari keputihan. Iya. Itu pesan dari topik kita, keputihan. Kemudian pesan yang kedua terkait dengan pandemi COVID. Tidak henti-hentinya kita semua harus mematuhi protokol kesehatan di era pandemi COVID-19 ini. Gunakan masker, jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan pakai sabun. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, terhindar dari berbagai macam penyakit. Amin. Oke. Dan terima kasih dokter buat sore ini, sangat berkesan sekali dengan topik kita pada sore hari ini, terkhusus untuk saya dan juga kaum hawa yang di luar sana ya. Ini bahwa ini adalah pesan yang disampaikan oleh dokter untuk bagaimana kita tetap harus menjaga kesehatan kita, khususnya untuk kaum hawa ya. Untuk itu terima kasih dokter. Kita bakalan jumpa lagi di edisi Jumat yang berikutnya ya. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat.